Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa iyyakum fid dharain amin. Mari kita awali dengan membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Para bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan anugerahnya kepada kita begitu banyak. Di antaranya kita dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan Dzulhijjah, dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana pemerintah telah memutuskan jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021. Kenapa ini kita anggap sebagai anugerah yang besar dari Allah? Alasannya banyak. Pertama, kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan yang ke-12 dari 12 bulan dalam tahun kalender Hijriah, merupakan salah satu dari bulan Hurum, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, bulan terhormat. Sebagaimana yang Allah firmankan untuk kita di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Itu tercatat di dalam Ummul Kitabnya Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sebagian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Inilah agama yang lurus, agama yang lempeng, agama yang tegak. Maka janganlah kalian berbuat aniaya di bulan-bulan yang dimuliakan itu. Perangilah orang-orang kafir semuanya sebagaimana mereka menyerang kalian, memerangi kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Maka penjelasan para ulama yang disebut dengan 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan itu adalah 3 berurut, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Jadi terhitung sejak bulan lalu.
bulan Dzulqa'dah, atau orang Jawa menyebutnya bulan Selo. Orang Sunda atau Betawi menyebutnya dengan istilah bulan Apit. Kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan besar, bulan haji, Dzulhijjah maksud saya. Kemudian nanti bertemu dengan bulan Muharram, dan yang satunya lagi adalah bulan Rajab. Karena ini masuk dalam kategori bulan-bulan atau waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang istimewa, tentu kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, apapun bentuknya, nilainya dilipat gandakan. Ganjaran pahalanya dilipat gandakan. Karena istimewanya, karena utamanya yang namanya waktu, yaitu bulan. Jadi ada ungkapan para ulama membuat rumusan, tudha'aful hasanatu was-sayyi'atu bimakanin fadilin ka Makkah wal Madinah wal Bait al Muqaddas wal Masajid wa zamanin fadil, dan juga dilipat gandakan kebaikan dan dosa kesalahan orang yang melakukannya karena berada di waktu yang istimewa, waktu yang utama. Termasuk di dalamnya adalah ya hari Jumat, kemudian bulan Ramadan, dan tentu juga termasuk bulan-bulan yang dimuliakan yang 4 ini. Jadi di situ ada ungkapan dilipat gandakan, nilainya menjadi istimewa. Maka paling tidak di bulan-bulan yang dimuliakan ini, kita jangan sampai melakukan perbuatan maksiat, apalagi yang kualifikasinya fahisyah, yang kualifikasinya kejahatan yang sampai pada level dianggap sebagai perbuatan keji, baik oleh syariat maupun oleh akal sehat kita atau oleh uruf kita, seperti berzina misalnya, termasuk perbuatan yang kualifikasinya bukan hanya dosa besar, tapi juga termasuk dalam kategori perbuatan yang keji, kalau kita menerjemahkannya perbuatan yang keji. Jadi jahat banget. Hal sebaliknya juga akan didapatkan oleh seseorang kalau berani di bulan mulia ini melakukan perbuatan dosa. Dosanya pun dilipat gandakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karenanya maka minimal kita menghindarkan diri dari perbuatan dosa, hatta dosa-dosa kecil kalau kita misalnya masih bisa meninggalkan itu sebaik mungkin. Dan tentu lebih baik lagi dalam rangka untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat itu, kita penuhi waktu-waktu hari-hari yang ada dengan beramal soleh. Alasan yang kedua, kenapa kita menyebut betapa besarnya rahmat Allah di bulan Dzulhijjah dan saat ini, khususnya karena kita sedang berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang oleh Rasulullah disebut dengan al-ayyam al-fadilah, hari-hari yang utama. Jadi bulannya utama, hari-harinya 10 hari awal bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang utama juga.
mengalahkan keutamaan hari-hari yang lain, yang kemudian kita dianjurkan untuk melakukan amal soleh, di mana amal soleh yang kita lakukan di hari-hari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10, tentu nanti ditambah dengan 3 hari berikutnya yang kita kenal dengan istilah hari tasyrik, mengalahkan hari-hari yang lain. Nilai keutamaannya luar biasa. Jihad fi sabilillah yang kita anggap sebagai amal yang paling berat dan membutuhkan perbekalan yang luar biasa, ya bekal mental, ya bekal siap mati, termasuk juga bekal harta, bekal badan kita, bekal senjata kita, kalah nilainya oleh amal soleh yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi luar biasa. Jadi eman-eman kalau hari-hari ini kita abai dengan memanfaatkan momentum yang begini istimewa. Dan hari ini kita sedang berada di tanggal 6 Dzulhijjah, masih masuk dalam rangkaian hari-hari 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Ya, kita perbagus sholat kita, ya kita perbagus amal-amal kita yang lain, termasuk tentu juga sedekah kita, infak kita dalam situasi sulit seperti ini. Maka banyak yang berharap dari infak dan sedekah kita. Dan tentu nanti puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah plus hari tasyrik ada amalan spesial yang Rasulullah dan Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya, yaitu menyembelih hewan kurban, yaitu udhiyah, ya, menyembelih udhiyah, binatang hewan yang disembelih berkaitan dengan 10 Dzulhijjah, yang dalam ketentuan fikih para ulama tidak hanya tanggal 10-nya tapi juga hari tasyriknya. Termasuk yang setiap tahun saya ulang sampaikan, sangat bagus juga dari sejak tanggal 1 kemarin kita memperbanyak takbir, atau kita sering menyebutnya takbiran, yang namanya takbir mutlak. Jadi dalam konteks Idul Adha ada 2 model takbir. Yang pertama namanya takbir mutlak, yang kedua namanya takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Takbir mutlak itu takbir yang dilakukan, takbiran yang dilakukan dalam berbagai keadaan dan situasi dan kondisi dimanapun kita berada, kecuali atau selain takbir yang kita lakukan di ba'da sholat fardu. Jadi jangan kecele itu. Jadi sebenarnya dari tanggal 1 Dzulhijjah kita sudah dianjurkan untuk bertakbir, namanya takbir mutlak. Dalam sedang ngapain kayak di mana saja kayak kita berada, selain setelah sholat fardu kita bertakbir. Nah, nanti takbir mutlak ini berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian khusus untuk nanti hari Senin ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan istilah hari Arafah itu, takbir mutlak tadi itu ditambah dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setiap ba'da sholat fardu. Jadi supaya takmir memahami ini enggak salah, dalam Idul Adha ini kita sudah boleh bertakbir ba'da sholat fardu itu setelah subuh hari Selasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti berakhirnya ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah. 9, 10, ada 5 hari berarti. Sementara kalau Idul Fitri takbirnya singkat. Sejak maghrib diputuskan sudah masuk hilal 1 Syawal, terlihat hilal 1 Syawal,
maka kita dianjurkan takbir dan berakhirnya setelah khutbah Idul Fitri selesai. Setelah itu tidak ada lagi takbir setelahnya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua untuk memperbaiki kekeliruan kita, karena sering saya perhatikan apa karena lupa, apa karena kurang mengerti atau nggak mau peduli misalnya. Kadang-kadang Idul Fitri, begitu zuhur hari Idul Fitri itu 1 Syawal, masih ada kedengaran orang yang takbiran. Tidak dituntunkan dan kita hindarkan dari melakukan hal yang tidak dituntunkan. Kemudian keistimewaan yang perlu juga kita sampaikan berkaitan dengan bulan haram ini, termasuk bulan Dzulhijjah, adalah di dalam surat Al-Hajj Allah menyampaikan ayat kepada kita yang menggambarkan betapa kita sangat baik untuk mengagungkan apa yang disebut dengan hurumatillah. Ayatnya berbunyi, dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah diperintahkan siapa saja yang mengagungkan hurumatillahi, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, hurumatillah bunyinya, maka yang demikian itu, tindakan orang yang mengagungkan hurumatillah itu merupakan kebaikan dari berbagai sisi. Kenapa saya menyebut ada kalimat berbagai sisi? Karena menggunakan kalimah atau kata dalam bentuk indefinitif, nakirah, fahuwa khairullah, maka itu adalah baik dari berbagai sisi baginya indallah, di sisi Allah. Jadi mengagungkan hurumatillah. Memang para mufassir memberikan jabaran yang luas tentang yang dimaksud dengan hurumatillah. Ada yang memaknainya dengan makna berkaitan dengan ibadah haji, yaitu amal-amal yang dilakukan oleh orang yang sedang berihram, termasuk larangan-larangan yang wajib ditinggalkan. Jadi simpelnya amal-amal yang berhubungan dengan manasik haji. Tentu kita tidak bisa masuk dalam kategori ini kalau dimaknai dengan makna yang demikian. Tetapi sebagian besar ulama juga memasukkan yang dimaksud dengan hurumatillah itu adalah diantaranya 5 yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama al-bait lil haram, Ka'bah. Yang kedua al-masjidul haram, yaitu Masjidil Haram. Yang ketiga al-baladul haram, negeri haram, Mekah dan Madinah. Kemudian yang keempat al-masy'aril haram, itu area ketika kita mau menuju ke Mina dari Muzdalifah, itu ada al-masy'aril haram, tempat yang disunnahkan, cuman kita nggak melakukan itu rata-rata. Tempat area yang tidak luas antara Muzdalifah dengan Mina, di mana ketika kita melakukan manasik haji, ibadah haji kita itu dianjurkan berhenti sejenak di situ, kemudian melanjutkan menuju Mina. Nama tempat itu Al-Masy'aril Haram. Dan yang terakhir adalah Asy-Syahrul Haram, bulan-bulan yang dimuliakan yang saya sebut tadi ada 4. Jadi kalau kita mengagungkannya, maka itu akan merupakan kebaikan dari berbagai sisi. Nah, ini yang para ulama kemudian mendalami makna mengagungkan dan juga makna memuliakannya. Ya, yang paling simpel kita akan mengatakan isi ketika kita berada di tempat-tempat tadi itu atau di bulan tadi itu, tempat-tempat di Ka'bah yang kebetulan berada di Mekah misalnya, Masjidil Haram,
kemudian al-baladil haram bagi yang tinggal di 2 kota suci baik Mekah maupun Madinah, kemudian juga yang sedang bergerak, yang berhaji sekarang kan hanya dibatasi 60.000 misalnya, yang sedang melaksanakan manasik haji berhenti di al-Masy'aril Haram, itu cara penghormatannya ya, termasuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat ketika berada di bulan-bulan haram. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua. Nanti kita juga akan bertemu dengan sya'airallah. Ini penting juga ingin kita sampaikan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang salah satunya masuk dalam kategori syiar Allah itu adalah hewan kurban yang disembelih di hari Idul Adha plus hari Tasyrik. Jadi mengagungkan syiar-syiar Allah dalam pengertian ini, kita dianjurkan untuk menyembelih hewan dengan kualifikasi yang tinggi ya. Maksudnya kualifikasi yang tinggi ini tidak ada cacat, kalau cacat malah tidak sah. Yang terbaik ya dia gemuk, bulu-bulunya bagus, sapinya, hewan kurbannya sehat. Jadi orang yang memenuhi ini disebut sebagai orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Salah satu makna syiar Allah itu binatang kurban yang disembelih di hari Idul Adha maupun hari Tasyrik. Jadi berlomba-lomba. Terlebih dalam situasi seperti ini, maka berkorbannya orang yang mau berkorban itu menjadi sangat spesial. Yang saya maksud dengan keadaan seperti ini, keadaan pandemi seperti ini, keadaan yang sulit, maka kita akan berada pada posisi 2 hal. Yang pertama, posisi kita juga pas-pasan, tapi ketika kita mampu melawan pas-pasan dengan tetap berkurban, itu luar biasa. Padahal pada umumnya dalam situasi seperti ini hampir semua orang melakukan keep terhadap uang yang dimiliki. Bagaimana agar pengeluaran itu safe ya, tidak sembarang mengeluarkan. Tapi bagi orang yang memang yakin akan kemuliaan bulan-bulan haram, keistimewaan hari-hari 10 hari bulan Dzulhijjah, tanggal 10-nya lagi, maka hal-hal yang seperti ini dianggap sebagai tantangan, dan ketika lolos bisa tetap berkorban, maka bagi si pekorban ini adalah sesuatu perjuangan yang luar biasa. Beda dengan di masa normal. Jadi ingin saya sampaikan apresiasi terhadap jamaah yang masih bisa berkorban di masa sulit seperti ini. Maka dari perspektif dia sebagai orang yang berkorban, mengeluarkannya harus berjuang, berperang dengan dirinya sendiri, termasuk dengan hitungan-hitungan kalkulasi seberapa besar kemampuannya menghadapi hari-hari ke depan yang sulit dengan save uangnya di rekeningnya itu dia mau keluarkan, maka nilai yang dia keluarkan menjadi berbeda dibandingkan dengan yang dia keluarkan di hari-hari atau di bulan-bulan di tahun-tahun yang tidak ada pandemi. Pahalanya menjadi lebih besar. Di dalam kaidah fikih itu ada ungkapan al-ujratu biqadri ta'ab. Ganjaran pahala dari Allah itu sesuai dengan kelelahan, keletihan yang dialami oleh orang yang melakukan kebaikan yang hasilnya adalah pahala. Jadi kalau sekarang kita berkorban, berat perjuangannya, maka tidak hanya nilai kambingnya yang dinilai oleh Allah, tetapi juga nilai perjuangan dia bisa tetap berkorban.
Atau kaidah lain yang mirip mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqati. Ganjaran itu sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Ini dari aspek orang yang berkorban. Dari aspek kemanfaatan, ini tambah lagi nilai pahala berkorbannya, karena banyak orang butuh di masa sulit seperti ini. Banyak orang yang susah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Balad itu ada ungkapan au it'amin fi yaumin dhi masghabah. Jadi dalam hal berinfak khususnya, ada orang yang menjalaninya dalam situasi yang sangat sulit, seakan-akan dia mendaki sesuatu tempat yang tinggi. Itu yang disebut dengan al-aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, apa yang dimaksud dengan al-aqabah, yaitu orang yang di dalam menjalankan kebaikan dia merasakan seperti pendakian ke tempat yang tinggi, dan kemudian merasakan hingga sesak, saking ngos-ngosan lah bahasa kita, saking tingginya tempat itu, untuk menggambarkan bahwa itu masa yang sulit tapi dia bisa lalui, tetap bisa beramal saleh. Ya, diantaranya fakku raqabah, memerdekakan budak. Tentu kita tidak bisa mengamalkan ini karena budak sudah tidak ada. Tapi yang kedua, au it'amin fi yaumin dhi masghabah, memberi makan di hari di mana suasana lingkungan teramat sangat sulit. Masghabah juga diartikan dengan kelaparan. Jadi bisa kita memberi makan di saat orang dalam keadaan kelaparan. Dilihat dari sudut kemanfaatan, maka apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, termasuk apa yang kita korbankan, nilainya menjadi lebih spesial. Jadi ini hikmah kita berada di masa sulit. Kurban yang kita persembahkan kepada Allah, dagingnya kita bagi-bagi, itu kemanfaatannya menjadi bernilai lebih. Karena orang menunggu sekali, mengharapkan banget, dan butuh sekali. Makanya senangnya beda dengan senang di hari-hari normal, di hari-hari lain, di masa-masa tidak pandemi. Senangnya beda. Pasti yang sekarang kalau dikasih daging, walaupun nggak sampai sekilo, misalnya setengah kilo, sedikit saja, senangnya luar biasa. Karena terasa manfaatnya bagi orang yang menerima. Ada kaidah yang mengatakan al-ajru ala qadril manfaati. Ganjaran pahala itu seimbang sesuai dengan kadar kemanfaatannya. Jadi kalau bisa yang terbaik seperti itu lakukan. Jangan mundur, jangan kendor. Ini kesempatan yang luar biasa. Apalagi ditambah lagi sudah ada jelas janji dari Rasulullah, sebelum darah yang hewannya disembelih pada hari nahar atau hari tasyrik itu yang sedang muncrat ketika dipotong, sebelum sampai ke tanah, Allah sudah ampuni dosa orang yang berkorban itu. Tentu ini adalah fadilah yang luar biasa. Jadi nggak boleh diabaikan. Dan ditambah lagi nanti di hari kiamat itu akan menjadi kendaraan orang yang berkorban melewati as-sirat al-mustaqim. Jadi karenanya maka jangan abaikan hari-hari penting, bulan-bulan penting ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Andai kata kita tidak bisa berkorban, karena sekarang lumayan tarifnya itu dari 3 juta ke atas. Yang layak itu ya 3 juta ke atas harganya kambing itu. Kita cuma punya cuma 2 juta misalnya atau 1 juta, sudah tidak usah berkorban, sulap jadi paket
sembako kayak apa jadi 10 paket apa jadi 20 paket kita antarkan ke orang-orang yang membutuhkan, maka nilainya di sisi Allah menjadi semakin spesial. Nah, di samping amal-amal soleh yang sifatnya rutin, ya puasa sunnah bagus kita lakukan, terutama nanti di 9 Dzulhijjah hari Seninnya tanggal 19, ditambah lagi dengan tanggal 8-nya hari Ahad, hari Tarwiyah, atau bahkan sebenarnya sejak tanggal 1 kemarin sampai tanggal 9 itu hari-hari yang sangat baik untuk kita melakukan puasa sunnah. Jadi bagi yang punya bahasa Nabi sa'ah, ya kelapangan, atau di dalam mazhab Hanafi disebut musir, orang yang tinggal di perkotaan kemudian punya keleluasaan, kemudahan rezeki, maka sangat-sangat dianjurkan untuk menunjukkan kedermawanannya di hari nahar dengan mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Ya kalau tidak bisa tentu dikonversi menjadi sedekah atau infak dalam bentuk lain, nilainya nggak usah khawatir. Walau barangkali tidak seperti nilai kurban, tapi dalam konteks spesial harinya di masa sulit, masa susah, masa pandemi, insya Allah ada nilai lebih yang akan kita peroleh. Ini sebagai pengantar, mungkin para bapak dan saudara sekalian ada yang mungkin yang mau mendalami apa yang saya sampaikan ini dalam bentuk pertanyaan, monggo. Masih ada waktu. Puasa sebelum Tarwiyah Arafah itu sekarang bagaimana? Niatnya ya nggak usah dibikin ribet, pakai bahasa kita saja. Saya puasa esok hari, puasa di hari-hari 10 hari bulan Dzulhijjah, itu aja. Pakai bahasa kita, ya Allah kulo poso sunnah hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah, itu aja. Jadi disederhanakan aja. Atau bisa saja orang mengatakan dengan bahasa singkat, ya Allah besok saya puasa sunnah awal Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Selesai sudah. Gak usah menghafalkan Arabnya, yang kita bukan orang Arab, yang penting niat itu dalam hati. Monggo, masih ada yang lain? Ya ini kalau memang tidak yang bertanya, sebenarnya pembahasan kitab fikih hadis kita ini tentang benar ya babun fi sidqi, tetapi memang karena ini masa pandemi kita memang harus tahu diri, tidak berlama-lama berkumpul seperti ini. Mudah-mudahan ya. Waalaikumsalam. Yang kedua untuk korban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal itu bisa apa enggak, atau niatkan pahala untuk orang yang sudah meninggal juga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama, sejatinya kan kurban ini tetap merupakan ibadah yang sifatnya personal. Siapa yang berkorban dia yang dapat, kan kira-kira begitu. Nah cuman memang dalam konteks keluarga, jadi dalam konteks keluarga tuntutan terhadap kesunahan atau perintah berkorban ini boleh, bisa, atau bahkan menggunakan kata cukup dilakukan oleh satu orang, dalam hal ini kepala keluarga, apakah itu suami atau itu bapak yang di rumah itu, atau kakek misalnya kalau memang kakeknya yang menjadi kepala keluarga di situ, karena memang kesunahannya disebut dengan bahasa fikih itu kurban itu sunnah muakkadah alal kifayah. Kalau kita mampunya cuma satu, pakai atas nama kepala keluarga, maka insya Allah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya itu
tercover oleh, saya hanya menggunakan istilah kecipratan pahala berkorban juga. Ngerti makna kecipratan? Kebagian tapi nggak percis lah gitu. Kecipratan. Beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu yang konsultasi lewat WA. Memang saya membuka konsultasi lewat WA itu, ada yang nanya, tapi keadaannya berutang, suami saya rem-rem nggak mau dan sebagainya. Bagaimana sikap kami? Kalau ibu ingin dapat kecipratan pahala korban suami, ya hormati, hargai keputusan suami, dorong, motivasi, jangan ngerem. Saya bilang begitu. Tapi kalau ibu tidak melakukan itu, suaminya tetap ngambil keputusan berkorban walaupun dengan cara ngutang, ibu nggak kebagian karena ibu nggak suka dia berkorban. Boleh berdebat dengan suami, diskusi dengan suami ibu sebelum berkorban, sebelum diputuskan. Kalau sudah diputuskan, ya pilihannya kalau ingin selamat dapat kecipratan pahala korban juga, kecipratan, maka ibu dukung, hormati, hargai, terima, motivasi suaminya yang sudah mengambil keputusan itu. Soal hutang itu nanti masing-masing orang kan sudah punya hitungan masing-masing, masa mau menjerumuskan dirinya, dan itu sah. Tetapi kalau memang di dalam keluarga itu mampu setiap orang melakukannya, ya lebih baik lagi itu. Jadi jangan di stop dengan mengatakan, dulu pernah saya kritisi almarhum Syekh Ali Jaber yang mengatakan cukup satu keluarga satu, yang lain nggak perlu gitu bahasanya. Tidak seperti itu keterangan fikihnya. Memang kalau melakukan satu, yang lain kecipratan. Tapi kalau kemudian bisa masing-masing ya bagus. Cuman kalau hanya modalnya satu, jangan atas nama anak, jangan atas nama istri. Karena anak istri itu bukan kepala keluarga. Kalau hanya menyembelih yang satu, tetap atas nama suami atau si bapak saja. Karena dialah yang kepala keluarga. Itu tekniknya begitu. Kadang-kadang yang namanya di rumah itu ceritanya demokratis apa takut sama istri. Tahun ini dia, tahun ini istrinya, tahun ini digilir seperti itu. Tidak seperti itu sebenarnya kepala keluarga. Kalau memang satu, tapi kalau memang lebih, monggo atas nama istri lain, suami lain, monggo. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan boleh tidak berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi yang mayoritas madhab yang ada, Hanafi, Maliki, Hambali, dan kemudian sebagian di internal Syafi'iyah seperti kita ini, membolehkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Memang ada sebagian di madhab Syafi'i sendiri yang kurang berkenan, artinya mengatakan tidak sampai atau tidak boleh. Jumhur mengatakan sampai. Jadi kita ikuti yang jumhur saja kalau kita berkeinginan. Jadi katakan saja saya ittiba kepada sebagian ulama di internal Syafi'iyah, atau ittiba kepada bertaklid kepada imam lain yang memang pandangan jumhur. Kenapa? Karena memang persoalannya kan dianggap udhiyah ini kan apa itu? Ibadah maliyah, ya, ibadah yang menyangkut harta. Kalau utang orang meninggal saja dianjurkan untuk dibayarkan oleh ahli warisnya, atau hutang haji yang dinadarkan menggunakan ongkos bisa dibadali oleh orang dengan memberikan ongkos kepadanya, kenapa udhiyah ini enggak? Kan sama-sama ibadah yang menyangkut maliyah. Jadi sesungguhnya hujjah yang menyatakan boleh itu menurut saya itu lebih kuat kalau melihat dari aspek kias dengan hutang yang orang yang sudah meninggal bisa dibayarin oleh anaknya, baik dengan mengambil harta yang dimiliki si mayit sebelum dibagi menjadi warisan oleh ahli warisnya, maupun dibayari oleh anaknya. Memang si yang meninggal ini nggak punya harta sama sekali, maka anaknya yang mengambil alih. Itu kan maliyah, itu bisa di cover. Begitu juga orang yang berhaji dan sebagainya. Maka hal yang sama diberlakukan berdasarkan kias tadi itu, diberlakukan juga terhadap berkorban, karena ini termasuk juga ibadah maliyah.
Jadi begitu. Kalau memang kita risau, merasa nggak nyaman, ya ganti aja dengan sedekah jariyah, disedekahkan atas nama si mayit. Itu bukan boleh itu. Kalau kita merasa risih, ada pendapat ulama yang mengatakan nggak boleh atau nggak sah udhiyah orang meninggal oleh yang masih hidup atas nama orang yang meninggal, maka ganti saja dengan sedekah jariyah. Bisa jadi malah ini lebih aman dalam konteks situasi pandemi seperti ini. Kalau kita memberikan harta, relatif bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan si yang penerima. Tapi kalau hanya kurban misalnya, memang kelemahannya dalam situasi seperti ini orang hanya bisa menikmatinya sebagai daging yang dimasak, atau kalaupun dijual misalnya oleh orang yang menerima, bukan orang yang berkorban, orang yang menerima, nilai harganya kan menjadi tidak pasti di bawah harga standar, karena ini bukan barang seperti dagangan di pasar-pasar sudah dengan tarif harga yang sudah tertentu. Mudah-mudahan ada faedahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namutu ilaikan nusyur. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.